orang yang melakukan mata batin tetapi sulit untuk kebuka mata batinnya karena ada beberapa hal yang menutupi kemungkinan di dalam hati Anda, di dalam mata batin Anda, atau di dalam ajna Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubairi Demak. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, selawat salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang orang yang melakukan mata batin tetapi sulit untuk kebuka mata batinnya karena ada beberapa hal yang menutupi kemungkinan di dalam hati Anda, di dalam mata batin Anda, atau di dalam ajna Anda. Jadi saya akan memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang telah mengganggu di dalam diri Anda selama sobat-sobatku dimanapun Anda yang melakukan mata batin atau melakukan wirid-wirid tertentu untuk terbukanya panca batin kita. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, alhamdulillahirrabbilalamin, karena ini adalah dari request atau dari sobat-sobatku yang telah melakukan amalan-amalan untuk mata batin yang sulit untuk terbuka. Jadi melakukan mata batin, wirid-wirid mata batin sulit terbuka itu bukan masalah wiridnya, atau bukan masalah kurang manjurnya doa-doa yang dipanjatkan. Itu adalah masalah dari diri sendiri. Jadi bagaimana diri sendiri di dalam diri kita, kalau kita melakukan mata batin menuju terbukanya indera keenam, jadi kita itu harus melakukan benar-benar penuh keyakinan dan penuh kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tercapainya melakukan amalan-amalan mata batin atau membuka mata batin. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bagi yang telah melakukan amalan mata batin yang sulit, itu bukan masalah tadi wiridnya, itu adalah dari diri. Jadi ada menurut saya, pengalaman saya, ada 5 hal yang menjadi terhambatnya atau terhalangnya diri kita melakukan amalan-amalan mata batin. Jadi yang pertama itu Anda selalu melihat sesuatu yang jelek atau yang buruk. Maksudnya bagaimana? Selama Anda melakukan mata batin, itu tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita, pikiran kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering melihat sesuatu yang jelek, itu nanti akan tertanam di dalam batin kita, akan tertanam di dalam pikiran kita. Kalau kita melakukan wirid atau semedi, kita pejamkan mata, nanti yang teringat adalah sesuatu hal-hal yang jelek. Sedangkan sesuatu hal-hal yang jelek itu sendiri zaman sekarang yang terutama adalah di medsos. Kita melakukan mata batin tetapi kadang kita melihat hal-hal yang jelek. Maaf, karena banyak hal-hal jelek yang kita lihat di medsos. Itu yang paling sering dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Dan yang kedua itu mendengar hal yang buruk terus dimasukkan di hati. Seumpama kita melakukan mata batin terus kita mendengar sesuatu bisikan-bisikan atau pembicaraan-pembicaraan yang buruk
terus kita ditanamkan di dalam hati kita, nah itu akan menjadikan sakit hati atau rasa iri atau rasa dengki. Lah seperti itu pun akan menutupi kelancaran kita untuk melakukan mata batin. Dan yang ketiga adalah makan sesuatu yang tidak baik, bisa dikatakan yang tidak halal. Itu juga akan memperhambat dari ketenangan pikir dan hati kita untuk melakukan sesuatu amalan mata batin. Dan yang keempat adalah mencium sesuatu yang buruk. Dan mencium sesuatu yang buruk itu bisa diartikan mencium minuman keras atau mencium intinya adalah yang tidak baik untuk kita, dan bisa dikatakan juga mencium yang dilarang agama Islam. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentang suatu mata batin, karena banyak semua orang melakukan mata batin itu, banyak yang melakukan sudah berhari-hari, kadang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, tetapi batin dia itu masih belum kebuka. Jadi ada hal-hal yang menutupi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dan yang kelima adalah tidak pernah melakukan meditasi atau melakukan semedi. Jadi Anda melakukannya itu bisa dikatakan tidak rutin, dan Anda itu melakukannya itu bisa dikatakan ini melakukan 3 hari, besok tidak, 1 hari tidak, lah seperti itu juga akan menghambat perjalanan atau akan menghambat mata batin kita. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, jadi bagi Anda semua yang telah melakukan amalan-amalan mata batin yang sulit terbuka, entah itu sudah mencari ke sana ke sini, kadang sudah mencari beberapa banyak beberapa guru untuk melakukan ahli spiritual, tetapi belum bisa juga. Jadi ingat, benar-benar ingat, dan Anda harus wajib tahu kalau benar-benar ingin mengamalkan amalan-amalan mata batin. Jadi yang pertama tadi, selalu melihat yang jelek, dan yang kedua mendengar hal-hal yang buruk dan dimasukkan di dalam hati, dan yang ketiga makan sesuatu yang tidak baik atau tidak halal, yang keempat mencium sesuatu yang buruk, yang kelima Anda tidak melakukan secara rutin atau secara istiqomah. Jadi 5 hal ini kalau Anda bisa menghindari sedikit demi sedikit, insya Allah Anda mengamalkan mata batin itu akan mudah terbuka. Jadi saudara-saudaraku, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang sulit melakukan hal-hal untuk menuju ke spiritual atau ke mata batinan, insya Allah hindarilah 5 hal yang membuat hati kita, pikiran kita tidak jernih untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengetahuan sedikit dari saya insya Allah bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi saudara-saudaraku semua, sobat-sobatku semua. Apabila ingin bertanya, jangan lupa di kolom komentar di bawah silahkan bertanya, dan seumpama satu persatu saya tidak bisa membalas, saya mohon maaf karena mungkin belum terbalas. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah sedikit pengetahuan ini akan menambahkan pengetahuan Anda melakukan amalan-amalan mata batin untuk menuju kespiritualan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak.